Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institute of the Christian Religion karya Johannes Calvin. Dari buku yang pertama, bab ke-16, yang berjudul The World Created by God Still Cherished and Protected by Him, each and all of its parts governed by His providence. Bab ke-16 ini menegaskan bahwa Allah setelah menciptakan dunia tidak meninggalkan ciptaannya beroperasi sendiri, tetapi terus memelihara, menopang, dan mengaturnya melalui providentia Dei. Calvin menolak pandangan deistik yang memisahkan Allah Tritunggal dari ciptaan, yakni anggapan bahwa dunia dibiarkan berjalan otomatis setelah diciptakan. Bagi Calvin, karya penciptaan dan pemeliharaan merupakan satu kesatuan dan ekonomi ilahi, sehingga Allah senantiasa aktif dalam eksistensi ciptaan. Pemeliharaan Allah mencakup tindakan ilahi yang terus-menerus mempertahankan keberadaan segala sesuatu dan mengatur setiap hal dengan kehendaknya. Dunia dan seluruh isinya tidak memiliki kemampuan mempertahankan hidup tanpa kuasa Allah Tritunggal yang menopang. Keberlangsungan alam, ritme kehidupan, dan keteraturan kosmos merupakan bukti bahwa Allah bekerja aktif, bukan sekedar sebagai penyebab pertama, melainkan juga penyebab yang terus bertindak dalam sejarah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, perlu diberikan pengertian dari bab yang ke-16 ini, bahwa Calvin menolak konsep kebetulan atau nasib sebagai penjelasan bagi peristiwa hidup dan alam. Segala sesuatu terjadi dalam cakupan providensia Allah, baik hal yang tampak besar maupun kecil, luar biasanya maupun biasa. Tidak ada ruang bagi pandangan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu berlangsung secara otonom di luar kendali Allah. Keseluruhan realitas untuk tunduk kepada kehendak Allah yang berdaulat dan penuh hikmat. Pemahaman Calvin tentang providensia menegaskan bahwa Allah bekerja melalui sebab-sebab sekunder atau causa secundae, tetapi ia tetap merupakan penyebab utama atau causa prima dari segala sesuatu. Hal ini berarti bahwa Allah Tritunggal memakai sarana dalam ciptaan untuk melaksanakan maksudnya, tetapi tidak pernah kehilangan posisi sebagai pengatur tertinggi. Untuk melihat sarana tanpa mengakui Allah sebagai aktor utama merupakan bentuk kegagalan iman. Selanjutnya, saudara, Calvin menunjukkan kesaksian Alkitab sebagai fondasi doktrin providensia, di mana Allah disebut sebagai gembala, penjaga, dan raja atas seluruh ciptaan. Alkitab mengajarkan bahwa berkat, perlindungan, kesembuhan, maupun keberhasilan berasal dari Allah, bukan dari kemampuan manusia atau kekuatan alam. Pemahaman ini membebaskan orang percaya dari ilusi kemandirian dan memulihkan perspektif bahwa segala kebaikan bersumber dari Allah. Providensia Allah, seperti yang dituliskan Johannes Calvin, tidak hanya berkaitan dengan aspek kosmis, tetapi juga bersifat personal dan intim. Allah Tritunggal memperhatikan kebutuhan setiap individu, sehingga segala aktivitas manusia termasuk hal-hal sederhana berada dalam pengawasan dan penyediaan Allah Tritunggal, dari makanan, kesehatan, pekerjaan, hingga keselamatan hidup. Semua merupakan wujud dari kedaulatannya di dalam hidup manusia. Saudara yang kasih dalam Kristus, perlu kita ketahui, selain memberi penghiburan, doktrin providensi juga meluruskan cara pandang terhadap sejarah dan perkembangan dunia. Calvin menegaskan bahwa sejarah bukan rangkaian peristiwa acak atau hanya buah dari dinamika politik dan kekuatan manusia, melainkan panggung tempat Allah menepati rencananya. Pandangan ini membebaskan umat dari keputusasaan ketika menyaksikan kemunduran moral, peperangan, atau ketidakadilan. Sebab Allah telah memimpin alur sejarah dan tetap memimpin alurnya menuju tujuan kekal,
yang telah Tuhan tetapkan. Dengan mempercayai hal ini, orang percaya melihat segala sejarah dalam perspektif eskatologis yang penuh pengharapan. Doktrin providensia juga memperbaharui cara umat memandang doa. Bagi Calvin, mengetahui bahwa Allah mengatur segala sesuatu tidak membuat doa sia-sia, melainkan justru menjadi dasar bahwa doa didengar dan digunakan Allah untuk menanggapi dan menggenapi maksudnya. Doa adalah sarana yang Allah tetapkan untuk menghubungkan kehendaknya dengan umatnya dan melibatkan mereka dalam karyanya. Alih-alih menjadi bangsa pasif, umat semakin terdorong untuk berdoa dengan tekun dan karena menyadari bahwa Allah yang berdaulat berkenan memakai doa dan menyatakan penyataannya. Akhirnya, providensi Allah mengarahkan orang percaya kepada penyembahan yang lebih dalam. Ketika umat Allah menyadari bahwa tidak ada bagian hidup yang terlepas dari pemeliharaan Allah, baik yang kecil maupun besar, maka hati terdorong untuk memuliakan di dalam setiap aspek kehidupan. Penyembahan tidak terbatas pada liturgi gerejawi, tetapi menjadi respon hidup sehari-hari, memuji Allah dalam kelimpahan, bersandar padanya dalam kelemahan, dan tetap setia dalam ketaatan. Providensi menunjukkan bahwa seluruh hidup sesuai dengan ibadah kepada Allah dan ibadah karena Allah terlibat dalam setiap detiknya. Calvin menekankan bahwa keteraturan alam dan hukum-hukum alam tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bentuk keteraturan yang Allah tetapkan dan terus pelihara. Hukum alam bukan bukti absennya Allah, tetapi justru ekspresi kehadirannya yang konsisten. Dengan demikian, sarana ilmiah dan fenomena alam perlu dipahami dalam terang providensia, bukan sebagai mekanisme yang terlepas dari tindakan itu. Dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, dan ketidakpastian, doktrin providensia memberikan penghiburan karena Allah tidak hanya mengetahui, tetapi juga bekerja dalam peristiwa tersebut. Allah mengarahkan pengalaman-pengalaman itu untuk mendidik, membentuk, dan memurnikan umatnya. Doktrin ini memampukan orang percaya melihat penderitaan bukan sebagai keampahan, tetapi sebagai bagian dari pembentukan rohani di bawah kendali Allah. Providensia Allah mendorong sikap moral yang benar dalam diri orang percaya. Pemahaman bahwa hidup berada di bawah pemerintahan Allah membebaskan manusia dari kekhawatiran yang berlebihan, mendorong rasa syukur, dan menanamkan kerendahan hati. Orang percaya diajar untuk mengandalkan Allah bukan pada kemampuan diri, melainkan keberuntungan maupun kekuatan dunia. Hal ini menghasilkan spiritualitas yang berserah dan penuh kepercayaan. Dalam doktrin providensia juga membentuk pandangan etis terhadap pencapaian manusia. Setiap keberhasilan bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk memuliakan Allah sebagai sumber anugerah. Sebaliknya, dalam kegagalan, orang yang percaya tidak dibiarkan tenggelam dalam keputusasaan, karena Allah tetap berdaulat dan sedang berkarya melalui situasi tersebut. Providensia menggambarkan dan mengarahkan manusia kepada penyembahan, bukan kesombongan. Selanjutnya, Calvin menegaskan, saudara, bahwa providensia Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Allah bekerja melalui tindakan manusia, sehingga manusia tetap dipanggil untuk menggunakan akal, bekerja, memutuskan secara bijak, dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Di sini terdapat keseimbangan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Allah memerintah tanpa menghilangkan peran manusia sebagai agen moral. Pada akhirnya, Calvin memperlihatkan providensi Allah sebagai bentuk kebaikan dan kasih Allah yang aktif dalam kehidupan ciptaan. Providensia tidak dimaksud untuk mengurung manusia dalam fatalisme, melainkan untuk menuntunnya kepada iman yang teguh. Melalui doktrin ini, orang percaya dipanggil hidup dalam relasi yang intim dengan Allah, mengakui kebergantungan total padanya, dan melihat seluruh hidup sebagai arena karya ilahi. Implikasi teologisnya dari ajaran providensia menurut Calvin menegaskan bahwa kehidupan manusia berlangsung di bawah kedaulatan dan pemeliharaan Allah yang aktif. Dalam konteks masa kini, pemahaman ini memanggil umat Kristen untuk mengintegrasikan iman dengan realitas hidup, menolak sekularisme yang memisahkan Allah dari dunia, dan memelihara spiritualitas kepercayaan, syukur, keberanian, dan tanggung jawab. Providensia mengajar orang percaya untuk menjadi pasif, tetapi bekerja dengan tekun sebagai rekan Allah dalam pemeliharaan ciptaan. Kiranya bab ke-16 ini bermanfaat bagi saudara sekalian yang mendengar dan menyimaknya.
Tuhan memberkati.